Halo pemirsa setia VBS News, jumpa lagi dengan saya Alfred Pakasi dalam program VBS News Market Review and Outlook untuk periode 4 sampai dengan 8 Mei 2020. Kebijakan moneter longgar dan tensi dagang baru. Ya, pasar investasi pada minggu lalu diwarnai kembali oleh naiknya permintaan risk aset, kemudian komitmen kebijakan moneter longgar dari sejumlah bank sentral global, serta adanya harapan baru pengobatan virus dari Gilead Science Amerika, serta di akhir pekan diramaikan oleh pernyataan Trump bahwa asal virus corona ini adalah dari laboratorium di Wuhan, China, yang memicu potensi naiknya tensi dagang kembali antara Amerika Serikat dan China. Berita resmi terakhirnya untuk korban COVID-19 ini di dunia sudah sekitar 3,4 juta orang terinfeksi dan lebih dari 239.000 orang meninggal dunia, dan telah menyebar ke 212 negara dan teritori. Pasar saham dunia umumnya fluktuatif. Mata uang dolar Amerika dan emas terkoreksi dengan berkurangnya permintaan safe haven, sementara mata uang rupiah kembali tercatat sebagai mata uang terkuat se-Asia di minggu keempatnya. Minggu berikutnya isu antara kemungkinan naiknya tensi dagang kembali, lanjutan antara Amerika Serikat China, preferensi risiko investor, kebijakan moneter Bank Sentral Dunia, dan juga pergerakan harga minyak dunia nampaknya akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VBS News Market Review and Outlook periode 4 sampai dengan 8 Mei 2020. Ya, kita mulai dengan pasar modal Indonesia. IHSG pada minggu lalu menguat tajam secara mingguannya 2,67% ke level 4.716. Khususnya melejit di hari terakhir pasar pada hari Kamis yang lalu sebesar 3,3%. Dan ini sejalan dengan masuknya dana investor asing ke pasar modal Indonesia. IHSG berikutnya nampaknya berpeluang menguat kembali, walaupun mungkin akan ada profit taking di awal minggunya. Mata uang rupiah sekarang, rupiah juga pada minggu lalu menguat tajam 3,41% secara mingguannya ke level 14.875 per US dollar. Ini juga terutama menguat tajam di hari terakhir Kamis yang lalu, sejalan dengan mengalirnya capital inflow ke pasar uang Indonesia, dan kembali rupiah dinyatakan sebagai mata uang terkuat di Asia selama 4 minggu berturut-turut. Dan pada minggu depannya nampaknya bias positif bagi rupiah ini, walaupun pergerakannya barangkali agak konsolidatif. Pemirsa setia VBS News, dalam rangka mitigasi dampak penyebaran COVID-19, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio pada pekan lalu menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan terkini perekonomian dan juga kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Pertama adalah inflasi terkendali dan rendah, demikian dinyatakannya, di mana inflasi bulan April 2020 diperkirakan sekitar 0,18% month to month atau 2,78% year on year-nya. Kemudian nilai tukar rupiah bergerak stabil dan cenderung menguat ke arah 15.000 per US dollar di akhir tahun. Bahkan terakhir ini sudah di bawah dari 15.000 per US dollar-nya. Lalu keikutsertaan Bank Indonesia dalam pembelian S-Bank surat berharga negara di pasar perdana dari jumlah yang dimenangkan pada waktu lalu. Pelaksana lelang S-Bank sebesar 16,6 triliun rupiah adalah 2,3 triliun rupiah untuk Bank Indonesia, sisanya 14,3 triliun dimenangkan oleh pasar. Kemudian implementasi kebijakan kuantitatif easing Bank Indonesia telah dilakukan, nilainya sebesar 503,8 triliun rupiah. Kita beralih ke pasar forex sekarang. Mata uang US dollar secara umum pada minggu lalu melemah. Ini karena berkurangnya permintaan safe haven di pasar, dan kemudian juga The Fed menyatakan akan menambah lagi kebijakan moneter longgarnya. Ya, terpantau US dollar index melemah ke level 99,08, sementara pairnya euro dollar menguat tipis ke level 1,0981, pound sterling menguat tipis ke 1,2492, sementara dolar yen melemah ke 106,91. Nampaknya untuk pasar selanjutnya US dollar ini akan coba atau berupaya untuk rebound. Bursa saham kawasan Asia sekarang pada minggu lalu umumnya menguat terbatas. Ini terdorong oleh berita positif adanya pengobatan untuk virus corona dari Wuhan ini. Kemudian juga ada penambahan kebijakan moneter longgar dari sejumlah bank sentral global. Indeks Nikkei Jepang terpantau menguat terbatas ke level 19.619, sementara indeks Hang Seng Hong Kong
menguat juga terbatas ke level 24.643. Berikutnya nampaknya isu tensi dagang akan menekan kemungkinan untuk bursa saham kawasan Asia ini. Wall Street pada minggu lalu mengalami pelemahan terbatas juga karena pasarnya sempat menanjak lalu tergelincir di akhir pekan. Pasar khawatir karena akan adanya kenaikan tensi dagang antara Amerika Serikat dan China kembali. Terpantau untuk Dow Jones Industrial Average melemah ke level 23.723, sementara indeks S&P 500 juga melemah ke level 2.830. Ya, pasar emas dunia pada minggu lalu terkoreksi 1,7% secara mingguannya ke level 1.700 US dollar per troy ounce-nya. Emas ini sempat melemah oleh kembalinya preferensi risk aset di pasar, tapi kemudian pada akhir pekan rebound lagi oleh ancaman akan adanya tarif baru bagi China. Dan untuk berikutnya nampaknya spot gold ini akan berada di area konsolidasinya. Ya, demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Market Review and Outlook untuk periode 4 sampai dengan 8 Mei 2020. Saya di sini Alfred Pakasi, mohon diri sejenak. Ya, kita akan bertemu kembali. Stay home, stay healthy, stay safe. Salam Fibis.